Dan fun fact-nya, mereka itu kanibal. Malah sebenarnya komodo sudah masuk ke dalam punah. Mereka sampai kehilangan mata pencaharian, tahu? Secara hukum milik Indonesia. Secara hukum, Secara uang nggak tahu sih. Repro, selamat menikmati Repro Rekap Kasro. Hai Sobat Kasro, selamat pagi, siang, sore, malam, atau ya kapanpun kalian dengerin podcast ini aja deh. Nah, balik lagi sama kita di Repro Rekap Kasro lagi. Yeay. Dua kali ini ngomongin teleponnya ya? Iya, biar asik aja, biar sekalian ice breaking gitu. Baru mulai asli nih. Baru mulai ke asli. Gak apa-apa. Makanya berat. Oh iya, bener. Berat banget, apa ya kira-kira kan ya? Apa ya? Mungkin bagian tahu nih. Perkenalan dulu. Oh iya, bener. Oh, langsung bahas-bahas aja sih, langsung berat. Iya, makanya. Nah, mungkin dari dulu deh, perkenalan dulu nih. Oke, nah jadi aku di sini sebagai moderator di Rekap Kasro episode kedua di akun Nadia Tika Rahmat, panggil Nadia. Nah, di sini aku nggak sendiri aja nih, aku juga ditemenin sama Kasro yang lain. Coba kenalin diri. Oke. Nah, sebelumnya perkenalkan nama aku Rafael Kasat Laksana. Aku di sini sebagai staf ahli dari Departemen Kasro yang akan menemani Revo kedua kali ini. Nah, mungkin kan udah berkenalan keduanya. Departemennya jadi apa ya? Pakai baju hijau ada KSS Oh, tahu banget nih kata-kata. Kemarin habis herping ya. Sama IPB nggak sih? Iya, aku juga masih setengah sadar ini jujur. Oh, masih pernah sadar. Oke. Sanggup kita aja ngomongnya berat nggak apa-apa nih, nggak apa-apa. Kuat. Iya, iya. Kuat. Oke, kalau gitu ada yang udah tahu belum ya kita tuh mau ngomongin apa sih? Apa ya? Jujur aku belum tahu sih. Kan dari dia mau apa sih? Jadi tuh kita sebenarnya mau ngomongin hal yang sedikit miris, tapi sebenarnya ini penting banget buat dibahas karena itu soal namanya pada perubahan khas Indonesia yaitu komodo. Oh iya, belum kenalan. Oh iya, bener. Mungkin kita juga perkenalan nih. Baru oke. Ya, teman-teman semua, perkenalkan aku Sofa dari KSSL, Kepala Divisinya Reptil untuk Tahdidi. Dan sebenarnya ini jadi narasumber untuk Kasro tentang komodo. Ini kita bakal bahas apa aja nih buat Jadi berat nih topiknya. Iya, sebenarnya kalau buat berat apa enggaknya, pengennya kita nggak berat-berat aja sih, kita cuma pengen tahu aja beberapa hal, singkat aja. Misalnya kayak kan apa sih sebenarnya yang lagi terjadi di Pulau Komodo sendiri? Kan kalau nggak salah tuh ya di NTT sana, pakai di Pulau Padar, itu lagi rame-ramenya dibangun ratusan resort mewah, villa mewah, tapi padahal dia tuh dibangunnya di kawasan konservasi gitu, di tempat habitatnya si komodo. Tapi sebelum mengarah ke situ kayak aku pengen tahu aja sih, kayak kepo gitu. Komodo itu sebenarnya dia apa perilaku alamnya gimana sih sebenarnya di habitatnya? Jadi kalau buat komodo sendiri, dia itu kan termasuk salah satu jenis reptil, dan dia tuh khususnya dia adalah scavenger. Jadi dia adalah hewan pemakan bangkai. Jadi dia tuh gimana ya, bukan banyak seperti hewan-hewan kayak buaya kan dia menerkam gitu. Tapi kalau si komodo sendiri dia itu lebih mencari bangkai yang sudah ada kemudian dia makan. Kayak apa ya, kayak kucing ngorek-ngorek sampah gitu kalau kasarnya. Oh iya. Jadi ya pertanyaan yang sisa-sisa gitu dia. Tapi Iya, dan fun fact-nya mereka itu kanibal. Iya. Jadi kalau misalnya mereka masih kecil, mereka tuh nggak akan berada di tanah, mereka akan berada di pohon-pohon. Karena kalau misalnya di tanah, mereka bakal dimakan sama komodo yang sudah dewasa. Itu malah bahaya ya sama sesama yang mereka sendiri. Padahal kan komodo itu kalau dilihat kayak gede banget ya, tapi dia makannya bangkai. Iya bang. Berarti kok bisa dikasih yang kayak ayam mentah itu yang gambar itu gimana? Masih mau, cuma dia lebih tepatnya namanya scavenger. Nah ini karena kayak emang badannya si komodo gede, kayak kirain suka makan hewan yang gede gitu, kirain Yang masih hidup. Berarti
Bagi apa ya. ya? Ya mungkin kan apa ya? Nanti kan komodo kan dia scavenger dan itu juga agresif ke manusia kok. Dia agresif ke manusia. Semua reptil ya, setahu aku, mereka tuh tidak agresif, mereka tuh hanya berusaha mempertahankan dirinya mereka sendiri. Jadi kalau misalnya ada manusia, mereka akan memilih untuk menghindar. Oke, berarti mereka nggak akan agresif ke kita gitu. Iya, selama kita tidak mengganggu mereka, mereka tidak akan ganggu kita juga nggak akan nyerang. Oke. Nah, tadi kan kamu nyampein pada poin selama kita tidak mengganggu mereka nih. Iya. Nah, sedangkan kalau nggak salah pemerintah ada rencana bangun resort di situ. Nah, menurut pandangan kamu nih sebagai anak SSC juga cinta reptil ya, mungkin gimana sih kayak tanggapannya kayak pemerintah malah bangun resort di daerah seperti itu gimana? Iya. Oke. Kemarin waktu aku baca-baca ya, aku sempat baca-baca. Jadi dulu tuh Pulau Padar itu tuh semuanya digunakan sebagai zona konservasi dan zona rimba. Jadi kedua zona ini adalah zona yang digunakan untuk wilayah konservasi tanpa adanya gangguan dari manusia sama sekali. Tapi setelah tahun 2012 itu tuh dari KLHK itu dia mengeluarkan surat ketetapan untuk memindah posisi zona rimba dan zona intinya ini, sehingga ada namanya zona untuk digunakan sebagai kawasan wisata di Pulau Padar ini. Oh, berarti nggak satu susah daerah konservasi lagi, tapi ada kayak wisatanya gitu. Ada wisatanya gara-gara SK itu. Padahal kan Pulau Komodo ini kan dia masuk ke warisan dunia UNESCO kan? Iya. Ya kan? Dan dari UNESCO-nya sendiri dia itu sudah kayak mewanti-wanti untuk jangan sampai membuat kebijakan yang malah merusak alam di situ gitu. Jadi malah dari UNESCO-nya udah melarang. Iya, dan kebetulan malah ketika membuat keputusan itu pemerintah sendiri itu tidak melakukan kerjasama dengan UNESCO kalau mereka tuh akan memindah zona-zona tersebut gitu loh. Dia jadi memutusin sendiri dan memutusinnya tuh kayak dia baru ngasih tahu ke UNESCO setelah keputusan itu dibuat, sehingga kayak mereka tuh gimana ya, kayak Bisa ngapa-ngapain? iya, kayak dia bilang ke UNESCO kayak keputusannya udah dibuat, kalian nggak bisa ngapa-ngapain. Padahal seharusnya mereka itu membicarakan dulu dengan UNESCO. Dia juga main mutusin aja gitu keluar SK, jadinya sampai kayak sekarang banyak yang investasi di resort-resort mewah gitu. Nah kalau gitu sebenarnya tuh malah kalau gitu kan bertentangan banget ya, kayak yang harusnya dijadiin konservasi full gitu semuanya tuh malah dijadiin wisata. Nah kalau memang kayak bangunan wisata sendiri, nah itu berdampak gak ya ke perilaku komodonya sendiri biar dia bisa alami? Kalau di Pulau Padar sendiri, malah sebenarnya komodo sudah masuk ke dalam punah. Di Pulau Padarnya itu namanya punah apa ya? Punah lokal gitu loh. Jadi kayak di Pulau Padar sendiri itu jumlahnya sudah sangat sedikit. Di 2018 itu ada 5 sampai 7 komodo. Tapi untuk di 2024 tuh katanya sudah ditemukan sekitar 31, dan itu jumlahnya kayak sedikit sekali daripada di pulau-pulau komodo lainnya. Dan tentunya di Pulau Padar sendiri ini tuh dia kayak apa ya, kondisi alamnya tuh nggak sebagus di, bukan alamnya bagus tapi kayak kondisi iklimnya tuh kayak agak sedikit susah gitu, kayak air tanahnya gitu, dan juga mangsa-mangsanya untuk komodo itu juga sedikit gitu, nggak sebanyak di pulau-pulau lainnya, sehingga memang untuk komodo sendiri bertahan di Pulau Padar itu sudah jadi tantangan gitu. Dan tentunya kalau misalnya ada pembangunan kayak gini kan bakal membawa banyak barang-barang, kemudian juga membawa banyak pekerjaan dari luar, dan itu tentunya akan mengganggu ekosistem di sana. Dan selain itu adalah sampah yang dihasilkan dari pekerjaan-pekerjaan itu tentunya kan akan banyak sekali ya, berapa ratus kilo itu seharinya kalau misalnya sebanyak itu. Dan yang aku bilang tadi, komodo kan scavenger, jadi dia kan berusaha mencari makan di sampah-sampah tersebut. Yang dikhawatirkan nanti kalau misalnya sampah itu banyak, mereka jadi terbiasa terhabitasi dengan sampah-sampah yang dihasilkan ketimbang mereka mencari makan secara mandiri. Perubahan perilaku sebetulnya. Iya, bisa perubahan perilaku selain kepunahannya itu. Dampaknya gede juga ya, sama budaya mikirnya. Gimana nih Fel? Nah, tapi kan tadi juga ini kata apa? Kemudian juga dikit nih, apa mungkin alasan pemerintah kayak mutusin buat riset di Pulau Padar ini karena pikirnya kayak kemudiannya udah tinggal di sini dan kayak udah punya lokal dan
Kan mungkin itu kenapa alasan mereka di Indonesia ya, karena ya tadi kayak pikirnya udah tiga-tiga kayak ya udah gitu. Malah dilosin aja sama pemerintah. Bisa jadi, kita nggak tahu ya melihat ya apa, tapi dari cuma kasih perspektif nih kalau bahasanya pembangunan ini bakal berdampak pada komodo yang ada di situ. Meskipun jumlahnya itu bukan masalah jumlah, tapi apa ya sih cara hidup dari komodo sih akan terdampak dari pembangunan resort tersebut. Ini itu sih harusnya. Tapi kayak sebenarnya tuh dari kalau gitu kan di Pulau Komodo sendiri udah rusak banget ya, kayak ada nggak sih yang bisa kita selamatin gitu setidaknya sebagai manusia biasa, masyarakat biasa ini. Kalau dari masyarakat biasa, tentunya kita kalau tidak bisa memberikan bantuan secara langsung, kita tuh bisa monitoring apa yang dilakukan pemerintah. Kita ini kan pemerintah itu kan menghasilkan regulasi-regulasi yang ya gimana ya, masa mengubah sebuah taman nasional menjadi resort wisata gitu kan agak gimana ya, kita bisa istilahnya kayak mempertanyakan kepada pemerintah kenapa diginikan. Tentunya kan nanti bisa siapa tahu mungkin bakal diubah atau bagaimana, dan kita juga bisa membawa itu ke dunia luar, kayak pemerintah Indonesia tuh ternyata giniin sebuah taman nasional. Kalau biasanya kan kalau dapat spotlight dari luar kan harus dikira kan ya habis polisi. Dan kalau dari pemerintah sih sejujurnya pemerintah itu sebenarnya yang berperan sangat besar, benar nih. Tapi Ya, kok malah kayak gitu ya sikapnya. Terus malah jadinya tuh apa ya, perintahnya jahat deh. tapi kita bisa menagih pemerintah buat mempertanggungjawabkan keputusannya ini gimana depannya. Dan satu lagi yang menurut aku paling penting adalah masyarakat adat yang berada di Pulau Komodo tersebut. Jadi orang asli Pulau Komodo itu namanya Atamodo atau orang Komodo. Mereka itu menganggap kalau komodo itu adalah saudara mereka sendiri, sehingga mereka tuh kayak memiliki kesadaran untuk menjaga komodo itu sendiri. Akan tetapi karena istilahnya kan tanah di Taman Nasional itu kan punya negara, jadi secara nggak langsung tuh mereka itu hanya istilahnya numpang tinggal di tanah negara, ya suatu saat mereka bisa diusir kalau misalnya bakal dijadiin kayak tadi tempat wisata atau gimana. Padahal mereka yang awalnya tuh berasal dari sana, mereka yang tinggal di sana dari lahir, Bahkan lawan komodonya. iya bener banget. Dan mereka sampai kehilangan mata pencaharian tahu. Iya, karena ada wilayah perairan yang pokoknya jadi zona kawasan wisata, sehingga mereka kehilangan tempat mancing dan akhirnya mereka nggak bisa mancing lagi. Dan akhirnya mereka mengalih gunakan kapal mereka dari kapal pemancingan menjadi kapal wisata. Tapi sayangnya kapal wisata ini kayak kurang diminati karena disangka kayak orang lain ya sama yang kapal-kapal perusahaan itu kan sedih banget. Jadi sebenarnya itu pulaunya milik pendiri Indonesia asli atau sebenarnya milik punyanya perusahaan asing sih sebenarnya kalau misalnya kita lihat tuh. Apa nih guys jawabannya? Itu bingung nih. Secara hukum milik Indonesia. Secara hukum, Secara uang nggak tahu sih. Secara uang nantingin uang dulu nggak sih? Guys banget sih guys. Makanya aku pas mau bawa topik ini tuh memang nyari-nyarinya tuh memang miris gitu, tapi gimana ya, kita harus aware sama kondisi kita ini gitu. Mungkin aku bisa kasih closing statement. boleh. Jadi kita tahu kalau misalnya komodo ini adalah hewan endemik Indonesia, satu-satunya naga purba atau reptil purba yang masih tersisa di dunia lain, nggak ada, hanya ada di Indonesia. Jadi aku tuh sangat amat berharap kalau pemerintah tuh mau melestarikan satu keanekaragaman budaya yang benar-benar menarik, benar-benar khas Indonesia ini, karena selain ini bisa menjadi identitas Indonesia, ini tuh juga bisa sebagai pelajaran untuk kedepannya kepada masyarakat maupun anak bangsa selanjutnya. Kalau misalnya Indonesia tuh kaya, Indonesia tuh memiliki suatu keunikan yang harusnya kita jaga. Gitu sih dari aku. Luar biasa. Luar biasa ya. Itu bilang menyimpulkan nih pembahasan kita di siang hari ini. Iya. Dan dia berharap juga pasti pemerintah masih memperhatikan hidup dari komodo, bahkan warga sekitarnya apa ya, tadi masih banyak yang perlu kita selesaikan dalam masa seperti ini. Mungkin banyak sedikit. Sama aku juga setuju banget sama Rafael sama narasumber kita
Apalagi apa namanya, menurut aku tuh harusnya emang pemerintah juga mementingkan Indonesia sendiri daripada mementingkan kayak malah jadinya apa namanya mengorbankan mengorbankan bangsa sendiri. iya benar, hanya karena uang guys. Oke, itu udah seru banget ya bahasan kita yang walaupun singkat tapi banyak banget insight yang kita dapat dari Kadif kita di Reptil SLK Game. Oke, mungkin gimana lagi ya? Oke, jadi kita pengen berterima kasih aja ya Pak ya. Terima kasih udah dapat insight yang banyak banget dan apa ya? Mungkin bisa buat teman-teman sahabat kasih kita itu tahu oh ternyata ada masalah nih di kelompok mobil dan kita sebagai mahasiswa atau masyarakat harusnya bisa menyuarakan lah masa-masa seperti ini karena tandanya dengan bangsa kita sendiri. Dan kita tuh paling aktif dan paling berisik. Oke, kalau gitu kayaknya cukup segitu aja buat apa diskusi dengan kita hari ini. Nah, untuk sobat Kasper di rumah jangan lupa follow, like, dan share dan juga subscribe. Dan tetap stay tune di episode kita selanjutnya. See you guys in the next episode. Bye.